Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang Beyond Lincoln. Kenapa ini menjadi penting? Karena dunia ini tidak bisa, terutama bagi dunia di kalangan profesional ataupun kalangan teman-teman yang mau lulus atau teman-teman mahasiswa yang sedang lulus, mau nggak mau harus berkutat dengan salah satu media sosial yang sangat identik dengan dunia profesional adalah LinkedIn. Ini dimulai dari sebuah pertanyaan yang cukup provokatif, di mana apakah your LinkedIn profile is a digital dinosaurs. Jadi bagaimana kita melihat bahwa LinkedIn yang kita miliki atau media sosial yang kita lain miliki adalah semacam digital footprint yang sangat besar yang menunjukkan siapa diri kita di depan HR, di depan kaum profesional, di depan rekan akan apa teman-teman yang akan bisa diajak kolaborasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dunia ini kan sudah berkembang sangat cepat, gitu. Sangat cepat, bergerak cepat. Orang sudah berlari ke selatan. Kita nggak boleh hanya duduk dan diam. Kita juga harus berlari ke selatan. Kemudian ada orang berpindah haluan ke sana, apakah kita akan ikut-ikut gitu? Apakah itu tren? Tapi kan perkembangan teknologi itu kan berkembang sangat cepat di dunia face-based world gitu kan ya. Jadi static ratio, kemudian traditional network, sekarang itu sudah tidak lagi, ya tetap dibutuhkan, tapi tidak lagi menjadi semacam haluan utama. Jadi LinkedIn itu menjadi haluan alternatif yang bisa menjadi pilihan bagi teman-teman. Bagaimana menjadi pengembang, ya kan? Bagaimana pengembang pengembang menjadi pengembang yang bagus, bagaimana menjadi developer yang bagus, menjadi pemain coding yang bagus, menjadi ahli-ahli komunikasi yang bagus, menjadi pakar-pakar komunikasi yang bagus. Karena kan sekarang ada leveraging AI, kemudian ada interaktif yang project, kemudian multi-platform strategies, itu membangun professional identity. Jadi ketika kita berbicara tentang LinkedIn, maka kita akan berbicara tentang professional identity. The question, how we can build or construct the personal identity. Nah, disinilah kita akan membahasnya. Ini kan ada semacam semacam motivasi ya mungkin di teman-teman di teman seperti saya menonton, kalau nggak stop blending and start signing, ya kan. Jadi stop blending, bagaimana kita harus memulai untuk bersinar untuk diri kita, bersinar untuk komunitas kita, bersinar untuk masyarakat kita. Jadi teman-teman itu kan sebagai seorang inovator, ya kan, sebagai seorang kreator, bukan hanya konten kreator, tidak, tapi seorang kreator harus menunjukkan, gitu kan, menunjukkan your potential, your potential online, gitu. Jadi ketika teman-teman sudah tampil online, sudah menunjukkan dirinya itu siapa, untuk menunjukkan siapa kita, untuk menunjukkan sehingga ada cutting edge secret gitu, to build dynamic digital portfolio. Jadi tujuan utama LinkedIn adalah to build dynamic portfolio. Dynamic portfolio. Bagaimana caranya dengan Beyond Lincoln akan bisa nanti ujung-ujungnya teman akan membentuk personal di sini, akan membentuk personal branding. Nanti kita akan membahas step-stepnya, bagaimana kita juga nantinya ujung-ujungnya nanti ada career navigation, start from the LinkedIn. Dan harusnya itu kan ketika kita memiliki akun LinkedIn, di situ itu kita menunjukkan bahwa itu menjadi semacam portofolio kita, bagaimana kita bersaing, ya kan, bersaing di pasar yang sebenarnya, yaitu pasar tenaga kerja. Di situ kita harus menunjukkan bahwa we are adaptable, ya, kita
adalah pihak-pihak yang bisa beradaptasi. Kita adalah orang-orang yang bisa evolving with many project. Jadi orang yang terlibat, orang yang apa ya? Orang yang bukan hanya sekedar menjadi penonton, tetapi bisa menjadi starter, ya kan? Bisa menjadi pionir untuk menciptakan suatu project, untuk menciptakan berbagai hal, gitu kan? Dan itu bisa dimulai dari ringan, karena itu untuk menunjukkan professional identity. Dan itu juga menjadi jalan bagi teman-teman untuk menunjukkan bahwa you are innovative people to create, ya kan? To create many things in diverse digital aset. Jadi nantinya itu akan menjadi aset ke depan yang bisa sangat berkembang, ya kan? Bisa sangat berkembang sehingga karir ke depan itu akan bisa semakin bersinar, bukan hanya stagnan semata, gitu kan. Apa saja step-stepnya yang perlu perlu dilakukan? Yang pertama adalah seperti yang pernah saya tulis tadi, interactive showcase. Jadi Lincoln itu adalah merupakan interactive showcase. Jadi Lincoln itu ibaratnya itu semacam akuarium kecil bagi kita untuk menunjukkan diri kita kepada dunia, gitu kan. Akuarium. Jadi orang kan tidak melihat ikan itu misalnya di samudra itu kan tidak bisa dilihat dengan apa ya, dengan perlu kecuali ada oh, kecuali Anda adalah seorang diver, ya kan? Scuba diver, Anda adalah seorang petualang sejati, Anda seorang pelaut, gitu kan. Tapi ketika kita bisa menjadikan apa namanya? Kita bisa menjadikan Lincoln itu menjadi interactive showcase untuk menunjukkan siapa dia kita. Karena di situ ada portofolio kita, di situ ada apa yang kita sebut bisa experience virtual reality ataupun ataupun em, virtual reality atau augmented reality, kemudian ada game project presentation. Jadi untuk menunjukkan seperti apa sih presentasi yang teman-teman tunjukkan kepada dunia. Selanjutnya adalah bagaimana gitu kan. Lincoln itu juga menjadi micro community. Jadi teman-teman di situ bisa sama seperti ketika di Facebook, di Twitter dan di X itu di mana teman-teman bisa berkumpul dengan sesama orang yang mengerti misalnya desain komunikasi visual, visual, orang yang suka gamer, orang yang mendevelop animasi dan lain sebagainya. Karena di situ nice community itu banyak terbentuk dan bisa menjadi ajang gitu kan, ajang untuk berkolaborasi dengan para anggota komunitas yang bersifat digital tersebut bukan hanya di skala nasional, tetapi bisa go internasional. Karena itu di situ itu akan muncul namanya decentralized network, ya, decentralized network, yaitu bagaimana teman-teman itu bisa menunjukkan spesialis skill showcasing, jadi bisa menunjukkan sangat jelas itu bahwa kemampuan-kemampuan profesional yang sangat spesialis yang mungkin saya tidak dimiliki oleh orang lain dari dunia lain, dari negara lain ataupun dari komunitas lain dan hanya kamu yang memiliki itu menjadi suatu kelebihan dan itu bisa ditunjukkan di LinkedIn. Dan nantinya ujung-ujungnya gitu kan, itu dengan bantuan AI dan self portrait maka akan bisa menciptakan gitu kan, menciptakan dinamisasi yang jelas, juga itu akan membentuk apa ya, adaptive personal representation yang kuat dan itu ujung-ujungnya itu kan untuk memperkuat showcase tersebut. Terus bagaimana strateginya? Strategi yang pertama yang disarankan oleh banyak pihak bagaimana menguatkan LinkedIn adalah bagaimana menciptakan hub and spoke. Jadi LinkedIn itu menjadi hub and spoke bagi kita untuk mengembangkan diri dengan cara membangun core personal website yang kuat di situ dengan cara mendiversifikasikannya dengan dan itu nantinya bisa menjadi digital asset kita ke depannya. Apakah itu mungkin? Jelas, itu sangat mungkin. Selanjutnya adalah konsep storytelling. Bagaimana teman-teman latihan berstorytelling, latihan bercerita yang menarik, menulis cerita yang menarik di situ sehingga menjadi perhatian. Dan tentunya storytelling bukan hanya model video saja seperti ini, tapi bisa audio, coding, tulisan, interaktif elemen di situ untuk menunjukkan compelling professional naratif.
dengan profesional naratif tersebut menunjukkan bahwa oh dia pandai bercerita, oh dia pandai ini, oh dia pandai itu dan lain sebagainya. Sehingga orang akan memandang, ya kan? Orang akan memandang bahwa apa yang dilakukan, gitu kan? Oh, apa yang dilakukan, apa yang diceritakan itu akan tersampaikan kepada audiens. Nantinya audience center portofolio itu juga menjadi hal menarik. LinkedIn itu kan berbeda, ya kan? Berbeda, berbeda dengan media sosial lainnya yang ya hanya umumnya hanya jaringan pertemanan, umumnya hanya jaringan untuk fun dan lain sebagainya. Kalau LinkedIn ini lebih bagaimana teman-teman itu menunjukkan jati diri sebagai seorang profesional dan membangun karirnya di masa depan. Dengan demikian nantinya ya nantinya ketika kita sudah memiliki digital footprint yang jelas, kita bisa mengatasi gap dan mengatasi kesenjangan dengan terus terus mengembangkan diri dan meninggalkan yang bersifat tradisional baik CV atau lamaran pekerjaan tersebut, tetapi lebih fokus nantinya digital footprint adalah upaya membangun self presentation. Jadi upaya membangun presentasi diri itu diperlukan, ya kan? Diperlukan karena itu bertujuan untuk membangun personal branding dengan cara identity management gitu loh. Self presentation ini untuk menunjukkan siapa diri kita, ya kan? Kepada dunia luar, siapa diri kita, kepada di link kepada orang-orang yang ada di LinkedIn. Kemudian nanti akan menunjukkan personal branding kita bahwa saya adalah pakar komunikasi digital, saya adalah pakar komunikasi digital politik, saya adalah pakar marketing komunikasi, komunikasi marketing misalnya kan. Saya adalah seorang jurnalis profesional jurnalis dan lain sebagainya. Dan tentunya itu diperlukan identitas manajemen, identity management atau manajemen identitas. Manajemen identitas itu diperlukan bagaimana itu mulai dari hub, storytelling, audience, interaktif token, mikro, semuanya dijalani sehingga manajemen, ya kan? Identity management itu akan berlangsung sukses. Saya kira demikian teman-teman penjelasan saya beyond the LinkedIn bagaimana LinkedIn itu bisa mempengaruhi kita dan masa depan kita. Terima kasih banyak, jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Jika ada pertanyaan silakan bisa via chat di Gmail ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.